Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this video. Sudah hadir di hadapan kita di episode kali ini 3 trio mas kecil, ya. Baik, kita perkenalkan satu persatu adik-adik yang sudah hadir. Mungkin lebih pasnya introduce yourself, ya. Mungkin dari nama lengkapnya dan jabatan di OSIS apa. Baik, kita mulai dari sebelah sini, silakan. Halo semuanya, sebelumnya kenalin, nama aku Dava, nama saya Dava Pak. Biasanya orang panggilnya itu pakai P, Dapa, biasanya Dapa untuk lebih close atau lebih dekat ya. Terus jabatan Lengkapnya? saya, nama lengkapnya Muhammad Dava Rafsanjani. Muhammad Dava Rafsanjani. Jadi biasanya dipanggil Dapa pakai P biar lebih dekat Pak. Terus jabatan saya di OSIS, alhamdulillah saya pegang ketua OSIS untuk tahun periode 2025-2026. Ketua OSIS. Berikutnya ada ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nada Ulia Musna. Biasanya orang-orang panggil saya kalau nggak Nada. Jabatan saya di OSIS, saya pegang Bendahara Umum 2025-2026. Mungkin lanjut sama Welcome, Nada. Hai teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Aulia Saputra. Mungkin kalau udah dekat itu sering dipanggil dengan All, dan jabatan saya di OSIS di periode 2025-2026 adalah alhamdulillah wakil ketua OSIS. Oke. Oh, ya. Baik, ini ya. Kalau zaman saya dulu, saya juga kan alumni Semansa, tamatan 94 ya. Itu kan berarti sampai sekarang itu masih ada yang namanya OSIS, organisasi yang memang mengontrol komunitas di bawah kendali kepala sekolah, gitu ya. Oke. Sebagai ketua itu saya ingin tahu, ini berarti kan ini kabinetnya nih. Iya, Kabinet intinya ya. Kabinet inti nih Pak. Ya. Sejak bulan apa sih ini ya? Tahun 2025 di nanti Bulan Agustus ya? Oktober kami dilantik Pak. Oktober. Bulan Oktober itu kami dilantik jadi pengurus baru, karena sebelumnya juga mungkin kami juga pengurus lama di periode sebelumnya nih Pak. Jadi dilantiknya bulan Oktober, bulan November ya, November deh Akhir Pak, November. paling benar betul November ya. benar. Desember, berarti ini baru berjalan 2 bulan. Saya ingin tahu tuh, kalau dulu kami itu kan pengelompokan siswa sekolah itu mulai kelas 2 itu udah ada namanya fisik, kemudian kelas bio, dan terakhir kelas sosial, fisik, bio, dan sos. Apa sekarang itu masih seperti itu atau gimana? Kalau untuk angkatan kita sih udah beda ya. Juga angkatan sebelum kami bertiga itu juga udah beda Pak. Jadi kalau misalnya untuk sistem kelas, sekarang itu kita namanya kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nah kalau untuk angkatan Nada ini sampai kelompok E, jadi ada 5 pengelompokan kelas. Sejak kelas 1 itu? Enggak. Pas kita kelas 1 itu kan masih angkatannya yang sebelumnya ya Pak ya. Itu cuma ada 4 kelompok. Sedangkan untuk di angkatan kita, di tahun kita itu ada 5 pengelompokan. Itu juga dikarenakan diskus ya kemarin ya sama Ibu Selfie. Jadi ada penambahan kelompok kelas. A sampai E ya? Iya, Ya, A sampai E. Dan nama kelompok itu A, B, C, D ya? Itu apa based on mata pelajaran, novel atau gimana? Kalau kami kan fisik, bio, sos itu. Kalau itu seperti apa? Kalau kami memang beneran pakai alfabet gitu Pak, A, B, C, D. Jadi nggak langsung to the point mata pelajarannya itu apa, tapi memang kita A, misalnya A itu memang IPA murni, ada kimia, fisika, biologi, ada matematika tingkat lanjutan juga Bapak. Terus itu ada sekitar 3 kelas kalau nggak salah Pak. 11-1, 11-2, sampai dengan 11-3. Terus ada paket B namanya. Paket B itu dia nggak ada pelajaran kimianya. Ada pelajaran kimianya. Diganti sama bahasa Inggris lanjut. Nah, jadi siswa-siswa, iya benar Pak. Jadi bahasa Inggris, jadi pemilihan mata pelajaran kita tuh lebih fleksibel lah. Kalau nggak suka biologi, buang aja biologi, ikutan paket lain aja kayak gitu. Terus Kelas B ya? Iya.
Kalau paket C gimana ya? Oh, kalau C kalau nggak salah ada informatikanya, tapi dia ada biologinya. Dia nggak ada matematika tingkat lanjut kalau tidak salah. Pokoknya lebih fleksibel aja deh siswa-siswi. Kalau D, kalau paket D itu memang IPS murni itu Pak. IPS murni. Iya. Ada sosiologi, geografi, ekonomi. Pokoknya memang di situ IPS lah. Terkhusus itu anak IPS. Tapi sekarang bilangnya paket D. One and only ya. Kalau paket E ini paket yang memang baru nih tahun ini Pak. Sorry, how do you kenapa sampai bilang one and only? One and only karena emang dari 5 kelompok itu yang terkhusus IPS itu cuma di kelas D Pak. Yang lain itu nggak ada IPS-nya sama sekali. Oke. Iya. Kebetulan si Aulia dari kelas D Pak. Iya, Iya. dia jadi Masih ada terakhir ya? ya masih ada terus Kelas E. kelas E. Kenapa disebut paket itu seperti apa Paket gitu? mungkin gimana Ya, karena terus paket aja. mata pelajaran Bapak. Paket mata pelajaran pilihan. Oke, terakhir itu gimana? Coba Nada jelasin karena Nada juga paket E Pak. Iya. Lebih paham dia. Silakan. Nada kelas E itu sebenarnya nggak jauh beda dari kelas Dava yang kelompok A. Dava iya. Kalau di kelas kelas kelompok A itu dia kan belajarnya biologi, kimia, fisika. Bedanya Nada itu cuma diganti biologinya jadi informatika. Oke. Jadi kalau kelas Nada itu emang lebih fokus ke eksak gitu Pak, nilai hitung-hitung. Karena kami emang belajarnya tuh tok angka dari matematika lanjut, fisika, kimia sama informatika. Kirain informatika itu juga betul ternyata hitungan ya. Iya. Kayak karena teknik informatika di kuliah ya, manajemen informatika. Kalau kayak di SMK kan ada desain. Di sini ada nggak kayak desain komunikasi visual gitu? Ini lebih ke X. Iya, ke ekskul ya, ke Oh, itu lebih ekstrakurikuler. ke ekskul. Iya. Oke, great. Oke. Berarti kamu kelas A, bukan kelas B. Oh, tadi kelas D. kelas D ya. Sip, sip. Nah, itu kan biasa mapel yang kalian pelajari itu dari kelas 1 sampai ke kelas 3 itu kan biasa diikut sertakan sama sekolah untuk berkompetisi ya di apa namanya itu semacam ya kompetisi nasional kah, level lokal, daerah. Apa benar tuh? Benar sih Pak. Ya, Benar sih Pak. kompetisi yang sering kita dengar itu kan di medsos seperti apa itu OSN. Oh, ya? OSN, iya. OSN apa sih? Iya OSN itu Olimpiade Sains Nasional. Olimpiade Sains. Sains Nasional itu memang asli dari Kemendikbud. Itu memang Kemendikbud yang nyelenggarain sendiri Bapak. Jadi langsung makanya langsung dibina oleh sekolah karena itu sekolah yang lolos seleksi ke nasional itu berarti mantep banget nih pengajaran gurunya, pembinaan OSN-nya berarti luar biasa banget. Jadi mulai dari pokoknya semua mata pelajaran yang dilombakan itu soalnya lebih HOTS atau lebih susah loh Pak. Jadi tingkat keberhasilan atau kemudahan kita untuk dapat kemenangan tuh lebih sulit, kecil Bapak. Jadi dibilang Teman yang terpilih ini berarti di karantina ya? Iya. iya Bapak, kalau misalkan ada beberapa hari sebelum lomba itu memang di karantina kayak seminggu mungkin. Memang mereka betul-betul belajar di lab kayak gitu. Oke. Yang mewakili Semansa ya. Levelnya udah OSN berarti kan nasional ya. Setelah melewati level lokal kemudian provinsi nasional. Itu yang coba deh cerita ke kita. Prestasi yang yang sangat membanggakan itu bagi alma mater kita ini, level OSN itu sebutkan 1-2 contoh. Sebenarnya kalau untuk OSN Bapak, untuk tahun kami dan tahun sebelumnya itu belum ada yang sampai ke level nasional, tapi alhamdulillah tahun lalu ada yang sampai ke provinsi, ada itu Kebumian kalau nggak salah, Bang Gilbert dia memang ambil Kebumian, dia sampai ke provinsi, tapi pas di nasional mungkin belum rezeki Bapak gitu ya. Terus kalau untuk event nasional banyak sih Pak. Internasional juga ada bahkan Yang kalian ikut, yang teman-teman ikut. yang teman-teman ikut. Salah satunya ada Kak Tifal itu memang dia sampai ke Singapura, ke Malaysia buat ikutan semacam penelitian gitu Pak. Penelitian bareng teman-teman dari luar negeri Pak, seperti itu. Oke. Memang luar biasa sih Pak. Mungkin ada yang mau kalian sampaikan lagi mengenai
yang sudah dibangun oleh manajemen sekolah seperti ini kan, kalau saya lihat nih dulu kayaknya nggak selapang ini suasananya gitu ya. Di sini ada sudah ada lapangan badminton, lapangan basket, voli, futsal ya, lengkap sekali ya. Iya. Itu berarti kan usaha kurikuler yang seperti apa itu? Itu semuanya gitu, berarti bukan pengelompokan ya, itu hobi ya? Iya, itu hobi. Coba. Oh, tadi kan ada mata pelajaran favorit, ekskul favorit, gitu ya. Mengenai guru favorit, saya bukan aja ya, masing-masing gitu ya, masing-masing jawab. Jadi situ guru favoritnya apa, yang megang mapel apa gitu. Bu Evi itu mungkin satu, biologi. Terus Dava suka fisika sama Bu Siska Pitaya. Itu ngajarnya oke banget Pak. Itu ngajarnya oke banget. Dari yang kita emang Nggak tahu. fisika males lah. Ini Kan jadi itu maksudnya kan, fisika tuh kayak ribet gitu ya, menghitung. ribet banget. Tapi dibawa asik sama Ibu Siska tadi. Dengan cara ngajar beliau yang memang to the point langsung, dan ngebuat kita sendiri tuh paham dengan apa yang dia bilang, enggak yang muter-muter sana sini Sekedar teori. Heeh. Banyak ini nggak praktikal nggak kalau fisika? Kalau fisika jarang kan, Biologi banyak. biologi sama kimia praktikum Biologi sama kimia itu ada laboratoriumnya. itu ada Pak, ada. Mungkin Kalau kalau ada Oh ya, kalau Guru Dada favorit, sebenarnya ya? kebetulan nih sama juga sama kayak Sama, Dava, karena dua-duanya? iya nggak dua-duanya. Eh, Karena kebetulan guru yang ngajar tuh sama, Nada suka banget sama Ibu Siska, ngajar mata pelajaran fisika. Karena menurut Nada kalau sama Bu Siska tuh belajar jadi nggak tegang sih Pak. Awalnya Nada juga punya mindset yang kayak Dava bilang gitu, fisika males gitu. Terus datang Bu Siska yang ngajar Nada itu langsung kayak ubah mindset Nada gitu. Sama Ibu Siska Nada ngerasa paham gitu, dan logik ya apa? Mungkin cara jelaskan logik. iya itu masuk gitu. Terus yang kedua Nada suka sama Budara, itu ngajar matematika lanjut. Kalau Budara tuh tipe yang menggebu-gebu gitu sih Wak. Nada tipe yang sebenarnya nggak pengen terlalu santai gitu, maunya belajar tuh santai, tapi kalau sama Budara tuh kita jadi disiplin gitu. I see. Iya, hit the different gitu pokoknya kalau sama Hit the Budara. different. Yes. Daripada sama dengan guru yang lain, maksudnya kalau sama Budara itu menggebu-gebu gitu. Jadi kalau kita belajar itu emang santai tapi tetap disiplin. Iya. That's why you love the math. Yes. Oh, not really sih. Not really. But I just love the teacher. Alright then, since your English is so good, Oh. itu jadi mapel favorit juga nggak sih? Inggris? Oh ya, English is my dari favorite SMP subject. dari SMP dia seperti itu. Koreksi, dari SD. Dari SD. Iya. Emang dari SMP. I love English. Yes, Oke, next me too. time kita cek bahasa Inggris ya. Lanjut Kita geser Al. ke Alia. Al. Oke, Aulia. kalau all sendiri itu kan kalau mereka nih IPA semua ya kan. IPA Sains ya. iya sains semua. Kalau all kan tadi paket D itu IPS murni. Jadi kalau dari kelas 1 itu kan mapel itu waktu kita masuk itu kan semua ada gitu. Mulai dari IPA, IPS itu campur semua. Kelas satu. Dan ketika kita mau naik kelas 2 kan ada pilihan kita mau ke IPA atau IPS. Oke. Dan Oleh pilih IPS. Kenapa? Karena dari kelas 1 itu udah nyaman juga ya sama mungkin teman-teman udah tahu juga itu mapel sosiologi. Nah, Tebak Itu banget. yang ajarinya itu Pak Farhan Setiawan. Farhan. Iya. Oke. Kebetulan Mapel sosiologi. Kenapa seru? Itu kita nggak belajar dengan menulis catatan saja. Kayak misalnya dia bercerita, kita disuruh berpikir dari cerita dia itu betul atau enggak, mengeluarkan unek-unek kita. Kayak mana cara dengan cerita dia itu mengeluarkan unek-unek kita kan? Kalau sosiologi itu sering berkaitan dengan masyarakat atau Sosial. politik, ya kan? Mas ya. Ya, jadi sospol. Pak Farhan ini juga sering membahas isu-isu terbaru, misalnya tentang politik, tentang isu-isu bencana, apalagi kita kemarin baru kena bencana, apa penyebabnya. Bagus dong. Gitu. Iya, Sekarang kan aware ya. iya. Aware. Jadi cara pembelajaran yang dikasih sama Pak Farhan itu beda sama guru lain. Sorry, banyak dialog nggak? Eh, Kalau beliau ngajar banyak, terbuka dua arah terbuka, gitu. terbuka. Jadi Jadi gini kan, oh kamu gimana sih? iya, Rencana ini. Ditanya Bisa dia satu-satu minta, biasa. minta pendapat kayak gitu. minta pendapat. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi Pak Farhan ini suka mancing orangnya. Masa nggak ada?
Betul nih, nggak ada. Akhirnya ada maju satu-satu, ada yang kasih pendapat, habis itu terusnya mungkin udah umat dia kasih pendapat, masa aku enggak gitu. Jadi mulai keluar akibat dari pancingan dia gitu. Jadi seru lah, beda dari yang lain. Dan selanjutnya mungkin ada guru bingung juga nih. Matematika mungkin atau Matematika enggak. enggak? Kebetulan nggak suka sama angka-angka, tapi kalau hitung-hitungan bisa lah kebetulan. Mungkin masalah ya. kedua mulok ya. Mulak. Mulok Pak Usman. Itu muatan luka. Muatan Akidah lokal. akhlak. Akidah Oh, akhlak. sama. Ya, mungkin kalau di kelas 1 itu ada Bu Raudatul Ula, itu nyaman juga sih. Kan kita ketika kita pengen belajar itu ada diimbangi dengan rasa nyaman juga terhadap guru. Jadi kalau di kelas 1 ini kebetulan bukan Bu Ula, jadi Pak Usman. Pak Usman juga nggak jauh beda kok cara pembelajarannya dengan Bu Ula gitu. Pak Usman seru. Di awal pembelajaran itu kami ada permainan berpikir secara logika gitu. Misalnya di TikTok, pikirkan secara logika gitu. Jadi Pak Usman sering mancing Nerapin ya. yang nerapin berpikir secara logika sebelum masuk ke pembahasan pembelajaran gitu. Gitu. Menurut saya itu balancing ya, balance. Muluk tadi kan, Iya. akhlak. Iya, Itu menurut saya pribadi itu penting gitu. penting. Apa nih, perkembangan ilmunya tidak hanya yang keren ya, visual kan sekarang zamannya medsos ya. Ya pasti semua kan familiar sama itu. Kurasa kalau nggak diimbangi dengan muluk tadi, tidak diambiar begitu ya. Iya. Dulu zaman kami bahkan tidak ada itu yang rutin. Mungkin yang nampak di permukaan misalnya pengajian bersama di setiap Jumat. Zaman saya itu tidak ada. Yang rutin itu apel hari Senin. Itu ya. Iya. Jadi kan sepertinya zaman terus berkembang, kepala sekolah juga punya ide-ide yang komunikatif sama siswa ya, supaya tidak kaku, jadinya ada dialog dua arah. Ini very interesting menurut saya di zaman sekarang ya, semua diserang sama apa namanya itu media sosial gitu. Baik, mungkin sebagai penutup ya, penutup tapi kan dengar ya closing dari masing-masing ya, singkat saja dari Dapa, dari Nat sama Ol. Oke. Itu apa sih harapan kalian ke alma mater kalian ini? Maksudnya ke tempat kalian belajar sekarang di Sunan Salur Sengawet, perbaikannya apa? Dari sarprasnya kah, fasilitasnya, atau perbaikan manpowernya, maksud saya mutu tenaga pengajarnya. Saya coba tanya dari ini dulu, dari Pak Proses Dapa. Oke, mungkin untuk kalau dari Dava Pak, dari Dava simple aja. Kalau misalkan untuk sarana dan prasarana sekolah sih itu memang sebenarnya kalau dibandingin sama sekolah lain kita memang paling baik, paling bener, Alhamdulillah, ya. paling mantap. Tapi tentu saja kalau hal-hal kayak gini kan pasti kita mau yang terbaik ya Pak ya. Semoga ke depan sarana dan prasarana sekolah kita lebih baik, mungkin yang rusak diperbaiki, yang kurang ditambah, yang rusak kurang ditambah ya. mungkin itu. Karena kalau misalkan ada kurang di fasilitas untuk belajar, ya kan pasti terhambat juga ya kan Pak untuk pembelajaran kita sehari-hari. Oke, mungkin seperti mobiler ya, mobiler sekolah, kursi, meja atau proyektor itu. Iya gitu Pak. Oke. Kalau pesan untuk alma mater, untuk kita semua deh, alumni Semansa Loksmawe tercinta ya, alumni Semansa ataupun yang masih sekolah di Semansa, jadi gimana ya, terus jadi inspirasi sih buat siapapun, jangan pernah redup lah istilahnya, karena kalau kemana-mana alma mater sekolah itu pasti dibawain ya kan Pak. Pasti dibawa. Jadi Dava berharap terus menginspirasi, terus kasih impact yang baik lah, entah itu buat kita ataupun buat sekolah. Cool.
Great. Apa? Not? Kalau dari Nada And juga Nada. kebetulan Mungkin ada sedikit nanti kalimat terakhir dalam bahasa Inggris. Macam apa namanya? let me try ya, let me teman-teman. try. Kalau dari Nada mengenai sekolah ya, Nada rasa sekolah dia memberikan fasilitas yang cukup baik sebenarnya dari ekskulnya, dan Nada juga kebetulan sama lagi sama kayak Dava. Nada prihatinnya tuh ke sarana dan prasarana gitu Pak ya. Dari mungkin contohnya dari lapangan mungkin udah bisa mungkin diperbaiki karena itu apa berdampak juga untuk ke kesehatan para siswa dan siswi ya, karena kalau misalnya rusak itu mungkin kita nggak bakal nyaman untuk aktivitas olahraga di sekolah. Oke, untuk pesan alma In mater English. in English, please guys, never shy to try something that you really wanted. Tahu artinya? Tahu. Apa? Apa ya? Cuma kalau bahasa Inggris kurang, Pak. Oke. Ini Nggak translate. dari bantu ya. Translate, Jadi translate. pesan buat teman-teman, jangan pernah malu buat ngelakuin sesuatu yang emang kalian tuh sebenarnya pengen gitu. Wow. Ya. Okay. Ya, itu pesan dari Nada. Ya. Lanjut Al ya. Thank you, Nad. Iya. All? Mungkin The last untuk statement. sarana dan prasarana seperti kayak Dava dan Nat bilang itu udah baik, mungkin butuh perawatan Iya. dan apa yang kurang dilebihkan gitu kan. Mungkin yang lain nggak ada kurang kok. Di sekolah ini udah bagus, udah jauh lebih terbaik daripada sekolah-sekolah lain. Kami juga sangat bangga bisa masuk dari ribuan siswa yang daftar ke sini. Tiap tahun soalnya Berebut. ngantri, berebut. You feel so lucky. Iya. Gitu ya. Yes. Diberi kesempatan untuk menimba ilmu di sini. Ya. Kami para senior juga senang mendengar itu. Baik. Dan Ah, oke. masih ada lagi? Dan mungkin closing statementnya buat teman-teman, ayo pikirin masa depan. Kami yang mungkin ke sekolah ada main-mainnya tapi nggak mungkin beda sama teman-teman yang ke sekolah cuman untuk main saja gitu ya kan. Kami aja yang sering belajar, yang sering masuk kelas itu nggak tahu kedepannya jadi apa, apalagi teman-teman yang ke sekolah cuman main-main aja, ilmu yang diberikan guru itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. It change the mindset. Baik, alhamdulillah sangat menyenangkan sekali kalian bisa berbagi ya, sharingkan kepada teman-teman dan juga pemirsa dari podcast Bisa Aja. Terima kasih sudah hadir. I really appreciate this. And juga all you guys are brilliant. Baik teman-teman Bisa Aja, dan teman-teman kita, insya Allah ke depan kita undang lagi para trio masketer seperti ini. Baik, demikian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa aja, bisa aja, ngomong apa aja jadi bermakna.